Di video kali ini kita akan belajar tentang berteman dalam keberagaman. Membaca tanda koma. Tanda koma merupakan simbol yang digunakan dalam teks. Tanda koma berada di tengah kalimat. Tanda koma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, aku lapar sekali, ujar Buyung. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan dua kalimat setara yang disisipi kata tetapi atau melainkan. Contohnya, Ida gemar mendengarkan musik tetapi ia tidak suka menyanyi. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama tempat dan tanggal. Contohnya, Jember, 15 April 2024. Dan yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan angka rupiah dengan sen dan memisahkan angka satuan dengan persepuluhan dalam bilangan desimal. Contohnya, harga sebuah ballpoint adalah Rp1.700. Fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Karakter dalam fabel adalah binatang. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokohnya adalah hewan. Yang kedua, tema cerita adalah hubungan sosial. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Yang keempat, memiliki kerangka tempat, kerangka waktu, dan plot. Unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan cerita dalam fabel. Yang kedua, karakter. Karakter adalah pelaku dalam fabel yang disajikan dalam bentuk binatang. Yang ketiga, alur cerita atau jalannya cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam melukiskan manusia. Yang keenam, pesan moral. Pesan moral adalah amanat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang ingin disampaikan pengarang. Kata benda. Kata benda adalah semua kata benda, nama diri, atau yang dibendakan. Kata benda memiliki ciri-ciri berikut. A. Kata-kata yang dapat diperluas dengan menambahkan kata yang plus kata sifat. Contohnya lagu. Dia membuat lagu yang merdu. B. Kata yang terbentuk dari imbuhannya ke-an, pe-an, per-an, ke, pe, umumnya tergolong kata benda. Contoh, mobilnya, keadaan, pelebaran, dan perjanjian. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan keadaan dan sifat suatu benda atau yang dibendakan. Kata sifat memiliki ciri-ciri berikut. A. Menggunakan kata-kata agak, cukup, lebih, paling, dan sangat. B. Menggunakan bentuk se tambah reduplikasi tambahnya. C. Menggunakan imbuhan ter yang bermakna paling. Antonim. Antonim merupakan kata yang maknanya berlawanan dengan kata lain. Antonim juga dapat diartikan sebagai lawan kata. Contoh, atas, bawah, tinggi,
pendek, baik, buruk. Menggunakan kata ajaib. Kata ajaib memberikan dampak yang luar biasa apabila digunakan dengan benar. Kata-kata tersebut yaitu tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Kata tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan ketika membutuhkan bantuan. Permintaan tolong diucapkan dengan kata tolong. Meminta tolong harus dilakukan dengan sopan. Contoh, 1. Tolong ambilkan sepatuku. 2. Nak, tolong tutup pintunya. Kata terima kasih. Kata terima kasih dapat diucapkan setelah menerima pemberian orang lain. Mengucapkan kata terima kasih adalah salah satu cara untuk menghargai orang lain. Contoh, 1. Terima kasih sudah meminjamiku pensil. 2. Terima kasih untuk kuenya. Kata maaf. Ketika berbuat salah, hendaknya kita mengucapkan maaf. Saat ada orang yang meminta maaf, kita harus memaafkannya. Contoh, 1. Maaf sudah merusak tempat pensilmu. Yang kedua, maafkan aku telah merobek buku gambarmu. Kata permisi. Kata permisi digunakan untuk meminta izin kepada orang lain. Misalnya, saat akan menyela pembicaraan orang lain. Bisa juga digunakan saat meminta izin untuk lewat di depan seseorang. Contoh, 1. Permisi, boleh pinjam kursinya sebentar? 2. Permisi, saya ingin menawarkan permen.